Ada. Mana ya? Gelas. Glory. Hah? Ini. Dok, sampai pasku. Oh. Jangan tinggal baik ya. Hah? Ayo orang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Budi Artono STMT selaku pemateri sosialisasi MBKM MSIP pada malam hari ini. Dan yang saya hormati panitia sosialisasi program MBKM serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi program MBKM Politeknik Negeri Madiun dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam
Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah nanti. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Niken Widiawati selaku moderator pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Ketua Pelaksana. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Umum MPMBKM. Acara yang keempat, pemaparan materi. Acara yang kelima, sesi tanya jawab. Dan acara yang keenam, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutup serta dokumentasi. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Tanpa mengaktifkan mikrofon, kita baca bismillah bersama-sama dari tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudari Anissa Adari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Untuk dari Anissa masih belum datang, jadi izin beliau untuk mewakili beliau. Yang terhormat Bapak Budi Hartono, SDM, Doktor MSIP Politik Diplomatik, dan malam hari ini terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden. Mantan peserta sosialisasi saya akan izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alvindra Pardana sebagai Wakil Ketua Mahasiswa Penggerak MBKM PNM tahun 2023. Akhir berikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa setelah salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir. Amin. Hadirin yang saya hormati, program magang Deputi Presiden Bersertifikat atau MSIB merupakan program persiapan karir yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus, di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui perguruan tinggi. Kami dari Masa Penggerak MBK MPNM membantu menjembatani antara mahasiswa dengan sebagai wadah dan fasilitas yang diberi Madiun dalam mengikuti program MBKM, khususnya program MSIB Batch 6 yang pendaftaran saat ini sedang dibuka. Oleh karena itu, kami harap dengan diadakannya acara sosialisasi MSI Bebas ini, teman-teman mendapatkan informasi-informasi untuk membantu dalam proses pendaftaran, seleksi, pelaksanaan program, sampai akhir pelaksanaan program bagi yang akan mendaftar program MSIB pada batch kali ini. Semoga teman-teman semua yang mendaftar bisa diberikan kelancaran dan kemudahan dan lolos seleksi MSIB pada batch kali ini. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti acara sosialisasi dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Adari atau yang mewakili. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dan informasi mengenai program MBKM yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Artono STMT. Kepada Bapak Budi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Mbak Niken bisa dengar suara saya? Mas Alvindra, suara saya bisa masuk belum? Audionya sudah terdengar belum? Bisa Sudah, ada yang Pak. saya. Eh, kita malam ini, eh, saya pikir nggak harus terlalu serius gitu ya. Kita bincang santai saja, karena memang
saya pikir kita sharing saja begitu. Jadi nggak harus formal banget gitu ya. Sehingga nanti saya berharap juga teman-teman tidak terlalu canggung dan juga bisa menerima paparan materi yang mungkin hari ini bisa coba saya sampaikan. Meskipun sebenarnya secara umum itu semua sudah eh, saya share ke beberapa grup, termasuk juga apa namanya grup yang melibatkan koordinator program studi, kemudian koordinator penanggung jawab institusi dan lain sebagainya ya. Tapi saya senang sekali hari ini diberikan kesempatan meskipun memang kemarin sempat komunikasi dengan ketua untuk mahasiswa penggerak ya. Saya sedikit ada perubahan jadwal begitu. Mohon maaf sebelumnya karena memang apa namanya sepertinya agak kesulitan untuk mengatur jadwal. Terlebih cuman komunikasi via WA gitu ya. Jadi saya kadang keselip gitu. Mungkin kalau apa ke depan mungkin bisa diusahakan ya. Saya berharap banget bahwa mungkin komunikasi apalagi untuk apa terkait dengan penjadwalan itu bisa ada perwakilan satu orang untuk bisa ketemu sehingga komunikasi bisa langsung ketemu gitu. Karena kalau cuman melalui WhatsApp kadang pikirannya kemana yang dibaca apa gitu. Kadang saya pikir sudah tak jawab ternyata belum terjawab. Begitu juga saya pikir tadi saya belum jawab tapi ternyata udah tak jawab oke gitu. Nah, ini kalau mungkin ketemu kan langsung bisa respon gitu ya. Tapi oke lah, kita sudah bisa melakukan kegiatan hari ini. Saya pikir itu juga sudah luar biasa. Kemudian lanjut saja, saya bisa share screen dari sini atau mungkin lewat operator. Ini kan gimana enaknya? Kebetulan tadi kayaknya file sudah saya kirimkan juga. Saya yang share screen. Kalau saya yang share screen berarti saya izinkan saya untuk buka file PPT ya. Sepertinya bisa ya. Saya share ya. Ini kita bisa terlihat ya, tampil ya. Nanti saya lebih suka untuk kita diskusi ataupun tanya jawab, tapi sebelum ke arah diskusi ataupun tanya jawab, sedikit saya coba paparkan terkait dengan kegiatan MBKM. Salah satu di antaranya adalah MSIB gitu ya, atau magang dan studi independen bersertifikat. Untuk yang kali ini angkatan 6. Jadi memang saya membantu ya, ada Pak Denny, Bu Indah dan juga dan juga beberapa tim yang lain yang terlibat di kegiatan ini. Secara umum tentu teman-teman juga sudah sedikit atau bahkan mungkin beberapa sudah tahu ya kegiatan MBKM, salah satu di antaranya MSIB, kemudian ada kampus mengajar, kemudian ada pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian ada IISMA, kemudian wirausaha merdeka, dan kemudian praktisi mengajar. Meskipun apa namanya tidak semuanya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting untuk bisa sedikit pahami adalah untuk mengikuti kegiatan ini gitu ya. Kadang mungkin teman-teman juga harus menyempatkan waktu gitu untuk mencoba membuka peta jalan pendidikan Indonesia dari tahun 2020 sampai 2035 ya, 2035 itu arahnya kemana gitu. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tentu kita mau tidak mau dituntut untuk berlomba-lomba gitu ya dengan negara-negara yang lain yang konteksnya ya untuk menghadapi perubahan di masa yang akan depan itu seperti apa gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah di launching ya kemarin ya. Ada yang masih draft, ada juga yang sudah dalam bentuk tanda tangan ditandatangani oleh kementerian gitu. Sedikit kita menilik di posisi vokasi khususnya ya acuannya di
Cina, khususnya Tiongkok, ya. Di situ di tingkat vokasi perguruan tinggi menawarkan banyak sertifikasi ya yang mengasah untuk keterampilan. Tentu inilah yang menjadi kemudian latar belakang MSIB ini juga dikembangkan. Harapannya mahasiswa juga lulus itu tidak cuma sekedar punya ijazah tapi disertai dengan sertifikat kompetensi yang memberikan gambaran kemampuan ataupun kompetensi dari mahasiswa itu sendiri. Juga sisi lain kita melihat juga Jerman itu adanya pendidikan vokasi yang bahkan mereka melakukan pelatihan-pelatihan resmi gitu ya. Terus kemudian di Singapura ya itu ada juga yang memperkuat kerjasama industri ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu? Mungkin nanti teman-teman akan tahu bahwa di beberapa industri itu mewajibkan pekerjanya harus punya sertifikat kompetensi. Salah satu yang kemarin sempat rame itu adalah yang MRT yang di Jakarta itu. Ya, mungkin orang Indonesia sudah mampu untuk mengerjakan, tapi karena kemudian terkendala administrasi, salah satunya harus memiliki sertifikat kompetensi tertentu, bidang mungkin transportasi cerdas lah dan sebagainya seperti itu, akhirnya itu yang menjadi kendala tersendiri, gitu. Nah, ini yang harus ditangkap event ini, momen ini di mahasiswa gitu ya. Dengan adanya kegiatan MSIB ini, magang studi independen ini, berarti mengawali untuk mahasiswa nanti punya karakter dan juga punya kompetensi yang tentu diharapkan oleh industri. Ya, mahasiswa tentu juga harus bisa membaca ya bahwa manfaat itu sendiri khususnya MSIB itu apa gitu. Jadi nggak cuma sekedar mengikuti kegiatan dan kemudian menyelesaikan administrasi, tapi ada hal lain yang harus juga ditangkap dari kegiatan itu. Salah satu diantaranya misalkan juga mendapatkan pengalaman kerjanya itu nanti magang atau studi independen ini melibatkan industri, jadi mahasiswa langsung terlibat langsung dengan mitra yang saat ini digandeng tentunya kan dari pihak industri begitu. Kemudian mahasiswa juga harapannya mampu menghadapi permasalahan yang nyata. Jadi tidak skala lab lagi, tidak skala apa namanya, tidak cuma di skala perguruan tinggi, tidak cuma skala di kelas begitu ya, tapi bagaimana implementasi yang ada di dunia industri sebenarnya, yang tentu juga akan didampingi oleh uh, mentor yang ada dari industri gitu. Kemudian yang berikutnya diantaranya juga harus bisa membaca peluang ya untuk mendapatkan golden ticket ya. Harapannya dengan kemudian magang ataupun studi independen di salah satu industri, teman-teman tahu kebutuhan industri itu apa. Pada saat magang tentunya juga kenal dengan beberapa mentor yang dari industri sehingga mungkin akan terjalin hubungan yang erat begitu. Kalaupun terus kemudian komunikasi itu berjalan lancar, tentu kan saya yakin industri tidak akan mencari orang lain gitu karena dengan kapasitas ataupun bahkan kemampuan dari teman-teman pada saat melakukan kegiatan MSIB secara tidak langsung tentu akan dibaca oleh pihak industri. Berikutnya mendapatkan bimbingan dari mentor yang profesional, ya dikatakan profesional tentu dari sisi pengalaman skill ya di lapangan seperti apa. Jadi jangan cuma melihat dari sisi ijazah, tentu ada beberapa di industri itu, mohon maaf, misalkan di beberapa vendornya PLN begitu. Banyak yang pekerjanya itu masih berangkat dari SMK, tapi pengalaman industri itu nilai lebih yang mungkin tidak akan didapat dari buku, tidak akan mungkin didapat pada saat kuliah. Nah, itulah yang menjadikan pengalaman di lapangan itu menjadi mahal gitu. Kemudian mendapatkan nilai dengan pengakuan SKS kurang lebih 20 SKS. Yang berikutnya, kalau untuk manfaat perguruan tinggi dan mitra studi tentu memperkuat IKU ya, baik IKU poin 1 dan juga poin 6. Saya pikir ini enggak terlalu ke mahasiswa saja ya. Terus kemudian manfaat dari mitra, saya lewati aja. Kemudian
Sejauh ini di kegiatan MSIB ini sudah hampir 1.200 ya terdaftar itu sebagai mitra kegiatan MSIB dan terus bertambah sampai nanti insya Allah minggu depan ya. Minggu depan akan di launching terkait dengan mitra yang studi independen. Tapi kalau untuk yang magang teman-teman sudah bisa langsung mencoba untuk memilih begitu. Tapi itu akan terus berupdate sampai insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Saya masih coba mengikuti perkembangannya karena yang studi independen eh, sepertinya terus bertambah proses untuk mitra yang terdaftar di kegiatan ini. Kemudian yang tidak kalah penting, mahasiswa juga harus bisa membedakan mana yang magang dan mana yang studi independen gitu. Harapannya apa? Pengennya apply di kegiatan magang, tapi ternyata nanti proses pilihnya yang studi independen, kalau salah persepsi. Nah, ini coba saya berharap dengan materi yang saya tadi juga bagikan, teman-teman bisa coba membandingkan gitu ya. Mana yang magang bersertifikat, mana yang studi independen. Nah, perlu dipahami untuk magang bersertifikat, berarti pembelajaran berbasiskan proyek. Artinya apa? Teman-teman nanti akan dilibatkan langsung di lapangan. Tentu diharapkan dengan adanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini juga ada dampak terhadap perusahaan itu sendiri, terhadap mitra yang mengikuti kegiatan ini atau yang diambil oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa juga bekerja secara kelompok dan berinteraksi dalam sebuah tim dalam perusahaan. Artinya mungkin mahasiswa tidak cuman komunikasi dengan mahasiswa, tapi juga dilibatkan dengan tim proyek yang melibatkan juga ada mentor di situ dari pihak industri. Ya, terus kemudian perlu dipahami peluangnya besar sekali untuk nanti teman-teman bisa lulus kemudian setelah selesai studi bisa langsung masuk ke salah satu perusahaan, tentu di antaranya ya tempat waktu magang gitu ya. Terus kemudian yang lain sertifikat industri di akhir magang itu sebagai pembuktian bahwa teman-teman punya kompetensi dan profesional di bidang tertentu yang dipilih ya. Kemudian juga meningkatkan kemungkinan perusahaan menemukan talenta yang memenuhi standar perusahaan. Karena di awal kegiatan magang itu tentu teman-teman akan diberikan job desk kerjaannya apa gitu ya. Terus kemudian permintaan dari perusahaan, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, teman-teman harus bisa apa, itu harus ditangkap. Jadi jangan berangkat dulu baru di lapangan, baru belajar, tentu akan sangat berbeda kasusnya. Ya, jadi harapannya pada saat ada konsolidasi yang melibatkan mitra, teman-teman juga mengikuti. Ya, atau kalau tidak gitu, banyak konsultasi dengan koordinator program studi. Ya, begitu diterima ya dengan salah satu mitra yang sudah dipilih, banyak komunikasikan, banyak berkoordinasi, banyak konsultasi dengan koordinator program studi dan juga dosen pendamping. Nanti juga ada dosen pendamping yang dari institusi dan juga dari yang terpilih dari kegiatan DPP MSIB ini sendiri. Kemudian kalau yang studi independen bersertifikat, ya salah satu di antaranya teman-teman bisa memilih, ya harapannya tidak cuma nanti fokus di salah satu bidang tertentu, tapi juga bisa lintas begitu ya. Jadi mungkin fokus ke penguasaan teknologi bisa, mau ke sosial budaya juga bisa. Kemudian lingkungan terkait dengan energi terbarukan, keberlanjutan udara dan air bersih, ataupun bahkan terkait dengan limbah nuklir pun bisa. Berkaitan dengan tenaga kerja pun juga bisa. Gitu ya. Ini masih sangat terbuka untuk yang studi independen. Nah, prinsip dan struktur pembelajaran MSIB berfokus pada mahasiswa, pendampingan oleh mentor, kemudian pembelajaran berbasis proyek, transparan, dan memiliki dasar hukum. Ini adalah proses prinsip yang dilakukan pada saat pembelajaran MSIB. Syarat untuk mengikuti kegiatan MSIB, ya, persyaratan mahasiswa, PTN atau PTS, ya, kalau Politeknik di Madiun secara umum
posisi yang pertama tentu sudah terlewati. Kemudian mengikuti situs web kampusmerdeka.kemendikbud.go.id, ya, mengikuti informasinya, prosesnya. Kemudian persyaratan yang paling tidak kalah penting adalah semester berapa teman-teman mau mendaftar. Untuk yang vokasi, ya, baik itu yang diploma 2 sampai diploma 4 itu minimal semester 2. Jadi kalau kita Politeknik Negeri Madiun berarti minimal semester 2 gitu ya. Kalau misalkan sarjana baru dia minimal semester 4. Hal yang lain tentu memenuhi kualifikasi yang ditentukan mitra. Memenuhi kualifikasi yang ditentukan mitra itu biasanya ada proses konsolidasi. Di situ dia paparkan teman-teman mahasiswa nanti harapannya bisa menguasai apa, kemudian job desk kerjaan pada saat kemudian nanti terlibat di proses magang ataupun studi independen, apa yang dipelajari, apa yang dilakukan itu akan dipaparkan. Terus kemudian, nah ini yang menjadi sedikit bikin menarik gitu ya, MSI Vietnam dengan MSI B yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Banyak perdebatan dan kemudian banyak pertanyaan ya. Hampir beberapa waktu ini lumayan banyak HP saya ramai banget gitu ya. Tidak terjadi di Politeknik Negeri Madiun saja, di Politeknik seluruh Indonesia ya. Jadi ini global gitu karena proses SR dan SPTJM inilah yang agak sedikit apa namanya mungkin tidak banyak orang mau atau belum paham gitu ya. Meskipun sebenarnya secara umum enggak jauh-jauh beda secara umum. Nah, kita coba lihat dulu apa sih bedanya dari MSI B5 dan MSI B6. Yang pertama aspek pengumpulan SR dan SPTJM. Coba dipahami dulu. Ya, untuk MSI B5 dilakukan di awal pendaftaran. Nah, kan pendaftaran secara digital. Jadi tidak perlu harus lagi nyetak filenya, kemudian maju ke minta rekomendasi gitu. Sudah tidak. Jadi dilakukan lewat digital, semua pakai sistem, platformnya sudah tersedia begitu. Yang kemudian yang kedua, mahasiswa tidak mahasiswa tidak dapat melamar sebelum menyelesaikan SR dan SPTJM-nya. Sampai kemudian tombol itu disubmit gitu ya. Nah, untuk yang MSB 6 terdapat fitur sistem dokumen. Mahasiswa dapat mereview dan merevisi dokumen yang diunggah sebelum submit. Baru kemudian setelah submit, dokumen yang diunggah tidak dapat direvisi kembali kecuali dalam artian begini. Nanti ada keterlibatan koordinator program studi yang akan mereview dan juga akan memvalidasi. Sehingga kalau terus kemudian ada kesalahan, harapannya sebelum kemudian difinalisasi, koordinator program studi itu mengetahui kesalahan atau kekurangannya apa. Feedbacknya apa? Disampaikan ke pendaftar mahasiswanya bahwa ada kesalahan di proses pendaftaran, filenya kurang apa ataupun ada sesuatu yang salah, yang diupload salah. Baru kemudian mahasiswa bisa memperbaiki dan kemudian begitu difinalisasi oleh koordinator program studi, berarti proses itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi kalaupun ada kesalahan ya memang sudah tidak bisa diperbaiki gitu. Yang kemudian terkait dengan kuota lamaran. Di MSI B5 jumlah lamaran dibatasi maksimal 22 lamaran per mahasiswa. Jadi satu mahasiswa dapat ngelamar ke mitra sebanyak 22. Bagaimana dengan MSI B6? Di MSI B6 mahasiswa juga masih difasilitasi untuk bisa melamar dibatasi maksimal juga 22. Artinya peluangnya sangat besar sebenarnya. Cuman perlu dijadikan catatan bahwa kelengkapan data ataupun persyaratan-persyaratan yang lain itu coba diperhatikan betul. Jangan sampai nanti tidak ada komunikasi dengan koordinator program studi terkait dengan validasi ataupun review. Sehingga apa? Begitunya masuk, asumsinya lengkap, langsung difinalisasi. Begitu terakhir-terakhir baru konfirmasi, Pak, saya kurang ini, Pak, kemarin saya upload ini salah. Nah, ini yang perlu komunikasi banyak. Berikutnya, proses seleksinya.
Proses seleksi oleh mitra dilakukan bagi mahasiswa yang lolos seleksi berkas dan tes kepekaan. Pertama yang jadikan acuan apa? Seleksi administrasi. Ya, di MSIB 6 proses seleksi oleh mitra dilakukan bagi mahasiswa yang lolos seleksi berkas dan tes kebinakaan. Artinya masih sama. Pertama itu tes administrasinya dulu. Seleksi berkasnya dulu sesuai apa tidak. Kalau ternyata sudah terpenuhi semua, baru mengikuti tes kebinekaan. Kemudian yang berikutnya proses verifikasi dan validasi. Di MSIB 5, saya mengawal verifikasi dan validasi berkas mahasiswa dilakukan oleh tim kampus Merdeka. Sedangkan nanti di MSIB 6, verifikasi dan validasi berkas mahasiswa dilakukan oleh tim perguruan tinggi dan program studi mahasiswa yang bersangkutan. Nah, tim perguruan tinggi dan program studi mahasiswa yang bersangkutan ini tentu ada penanggung jawab, kemudian ada koordinator program studi, ya, dan juga ada koordinator. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Ini terkait dengan kuota yang sampai hari ini peningkatannya luar biasa. Di MSIB 6 ini harapannya nanti salah satu di antaranya ya mungkin berharap harapannya Politeknik di Madiun termasuk yang juga peminatnya besar ya, karena kemarin di MSIB 5 itu kita cuman kurang lebih sekitar 19. Semoga saja nanti di MSIB 6 teman-teman terpacu untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, kuotanya lebih besar, 58.750. Ini peluang yang besar sekali tentu. Dan juga dengan bertambahnya mitra yang semakin bertambah. Ya, bagaimana dengan alur proses mengikuti kegiatan MSIB? Nah, ini coba mohon alur ini dipahami betul-betul. Ya, sehingga nanti tidak salah komunikasi. Jadi sebelum kemudian dikomunikasikan terkait dengan kegiatan MSIB ataupun pertanyaan-pertanyaan tertentu itu, harapannya tentu koordinasi dengan koordinator program studi itu menjadi sangat penting sekali gitu ya. Kita coba lihat prosesnya. Dimulai dari pertama pendaftaran di plafon. Ya, jadi mahasiswa mendaftar ke MSIB di laman MBKM. Di waktu bersamaan, nanti prosesnya dilakukan oleh perguruan tinggi akan menunjuk seorang penanggung jawab perguruan tinggi. Ya, tentu itu ada persyaratan tertentu penanggung jawab kegiatan MSIB ya. Nanti dipersyaratkan direktur ataupun wakil direktur. Itu kami juga sudah melakukan kalau proses itu. Sudah ada penunjukan, ada surat tugas dan sebagainya. Artinya di posisi institusi sudah berjalan. Sedangkan di posisi mahasiswa sejauh ini juga sudah mahasiswa mengisi data dan upload dokumen diri di laman MBKM. Ya, jangan sampai salah, termasuk KHS, ya, data-data yang dipersiapkan, yang dibutuhkan. Ya. Sekiranya ada kebingungan, silahkan dikomunikasikan dengan koordinator program studi, sehingga nanti punya gambaran yang jelas. Terus kemudian mahasiswa melakukan persetujuan terhadap poin-poin pertanggungjawaban dan kebenaran data. Ya, nanti ada konfirmasi begitu. Nah, di posisi yang 2B di institusi, penanggung jawab akan mengunggah surat tugas dari perguruan tinggi dan akan diverifikasi oleh tim program MSIB pusat. Kami juga sudah melakukan proses itu. Yang berikutnya, penanggung jawab perguruan tinggi akan menunjuk penanggung jawab fakultas atau prodi untuk melakukan verifikasi data, untuk mengisikan email dari studi ya dengan emailnya masing-masing, sehingga nanti setiap data dari mahasiswa yang masuk akan terkirim dengan ke emailnya masing-masing koordinator program studi. Jadi proses review itu kadang kalau ditanyakan ke koordinator, prosesnya harusnya dari koordinator program studi dulu ya. Jadi dikomunikasikan dengan koordinator program studi sejauh mana, termasuk data-datanya, apakah ada kekurangan. Karena proses review ini akan masuk juga ke emailnya koordinator program studi setiap hari, setiap hari gitu ya. Ini tentu akan sedikit memberatkan sebagai tambahan tugas di koordinator program studi gitu tentu. Kemudian yang berikutnya
PIC fakultas atau akan melakukan verifikasi data dan akan melakukan approve mahasiswa melalui tautan yang dikirim ke email. Jadi yang akan menyetujui ya, memvalidasi atau approve itu ada di koordinator program studi gitu ya biasanya ya. Dia akan memverifikasi datanya, sekiranya cocok, mitra yang pilih ya, data juga sudah lengkap, itu mungkin nanti dari koordinator program studi akan memvalidasi dan approve di kegiatan MSIP yang dilamar. Baru kemudian penanggung jawab perguruan tinggi bersamaan melalui laman MBKM. Jadi dari masing-masing koordinator program studi nanti baru kemudian sekiranya data itu sudah di-approve sama koordinator program studi, institusi nanti kan menyelesaikan proses pendaftaran untuk approve secara keseluruhan gitu ya. Terus kemudian secara umum panduan teknisnya saya yakin teman-teman sudah mulai mendaftar. Jadi secara umum saya yakin tahu lah gitu ya prosesnya harus bagaimana gitu ya. Misalkan untuk proses SRSPTJM digital harus apa yang dilakukan ya. Pertama, misalkan mau pilih yang magang atau pilih yang studi independen. Pilih yang mana? Jadi kunjungi dulu halaman webnya, kemudian pilih program ya. Jangan sampai salah gitu ya, harus pahami bedanya magang sama studi independen di mana. Kemudian alur yang harus dilakukan apa? Membuka menu pengaturan akun. Kemudian cek status rekomendasi ke program. Pilih nama program ya, MSIP atau kampus mengajar. Lupa nanti begini. Untuk MSIP dan kampus mengajar itu teman-teman bisa mendaftar di waktu bersamaan gitu ya. Tapi apakah bisa melakukan kedua-duanya? Ternyata tidak bisa gitu ya. Begitu sampai teman-teman keterima di salah satu program, yang lain nanti tergugur dengan sendirinya begitu. Kemudian yang berikutnya memilih program. Jika belum pernah mengisi data, berarti mau tidak mau teman-teman harus mengisi kelengkapan data dan mengikuti instruksi proses pengisian data akademiknya sampai selesai. Ya, data akademiknya apa saja yang harus dipersiapkan, diantaranya terkait dengan informasi akademik, informasi beasiswa, ya, beasiswa yang diakui apa saja, nanti ada pilihannya di situ juga. Kemudian yang proses berkaitan dengan data pribadi, diantaranya adalah mengunggah foto KTP, kemudian informasi terkait data-data yang ada di KTP, baru kemudian sekiranya sudah lengkap, proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya mengisikan terkait dengan informasi di semester berapa, IPK terakhir berapa, ya. Kemudian berkaitan dengan beasiswa, ya. Jika tidak menerima, tidak memilih, berarti dipilih yang tidak, ya. Nanti ada ketentuan beasiswa yang diakui oleh Kemendikbudristek itu apa saja, itu ada pilihannya. Kemudian melengkapi data yang lain, ya. Karena nanti sinkron dengan PDDikti, secara umum nanti datanya akan sama ya dengan PDDikti, ya. Kemudian mengisikan detail isian data yang ada di KTP lengkap. Kemudian terkait dengan asuransi, ya. Prosesnya mungkin agak ini ya rigid ya, tapi harapannya di situ nanti tidak ada kekeliruan, ya. Kalaupun ada salah unggah dan sebagainya, silahkan dikoordinasikan dengan koordinator program studi sehingga nanti sebelum koordinator program studi itu melakukan approve gitu ya di kegiatan itu, teman-teman bisa langsung koreksi gitu. Karena sayang sekali kalau terus kemudian sudah di approve ya, kemudian ternyata datanya ada yang tidak sesuai, gugur dengan sendirinya nanti takut di belakang. Baru kemudian melakukan proses pengajuan SRSPTJM secara digital. Bagaimana dengan proses pendaftarannya? Ya, langkah-langkah untuk mendaftarnya. Nanti tampilan lowongan di platform itu kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nyari, ya, mitranya apa. Di situ nanti ada uraian apa saja yang penempatan dan juga waktunya dan lain sebagainya, dipahami dulu, dibaca.
di dikonsultasikan ya, sekiranya masih bingung dikonsultasikan dengan koordinator program studi ini, nanti harapannya tidak salah begitu ya, karena tentu belajar dari peta pendidikan tadi kan juga saya katakan tentu koordinator program studi sudah punya ini ya, peta jalan program studi mau ke arah mana gitu. Enggak, kalau terus kemudian teman-teman mahasiswa asal pilih mitra, tentu dari koordinator program studi tidak menyetujui gitu. Wah, ini kok terlalu jauh dari program studi yang saat ini diambil gitu ya. Kemudian melengkapi dokumen pendaftaran ya, ada kurikulum vitae juga, itu wajib sifatnya, transkrip nilai, kemudian sertifikat pengalaman organisasi, hal yang lain terkait dengan informasi pribadi, salah satunya adalah agama dan juga asal SMA atau SMK. Kemudian data kontak dan juga sosial media, ya, nama, hubungan, dan nomor ponsel biasanya ditambahkan di situ, baik itu di Facebook ataupun Instagram. Ada Twitter, ditambahkan juga Twitter. Kemudian halaman konfirmasi data, sekiranya sudah benar-benar dipastikan betul, ya, sekiranya sudah betul, baru kemudian dikirim konfirmasi. Pendaftaran posisi pada MSIP 6 maksimal 22 posisi, baik magang maupun studi independen. Pastikan memilih dengan tepat posisi yang akan dilamar. Nanti akan direview oleh koordinator program studi, ya. Sekiranya sesuai, di-pro. Ya. Hal-hal yang lain, kalau teman-teman nanti ada kesulitan, bisa langsung untuk tanya ke pusat informasi ya dan pusat bantuan. Kalau misalkan memang sekiranya setelah konsultasi belum bisa menemukan jawaban, teman-teman bisa langsung ketik ya untuk pertanyaannya di pusat informasi dan pusat bantuan di MBKM. Begitu. Untuk yang lain nanti akses media sosial, pusat informasi ada di sini ya. Butuh bantuan, kemudian ketik apa permasalahannya, dipaparkan, ya nanti akan dikirimkan. Tapi karena saking banyaknya untuk MSIB 6 ini sepertinya nggak akan direspon cepat ya, mungkin butuh waktu ya. Kalau di sini dijanjikan bisa diakses 24 jam dan responnya cepat, mungkin 2 hari sehari sih mungkin juga sih artinya, tapi biasanya kalau problemnya itu berkaitan dengan teknis IT-nya ya, misalkan ada kendala di platformnya ya, mungkin akan butuh waktu sekitar 3 hari, tapi tetap akan direspon, bisa dipastikan semua itu sudah akan terjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ini nanti kalau misalkan untuk mengetahui akses informasi terkait dengan kegiatan MSIB di Instagram ya, ataupun mungkin di Facebook ya. Nah, berikutnya terkait dengan schedule-nya lini masa dari MSIB. Eh, ini jadwal tentatif sepertinya ya, karena beberapa hari yang lalu sempat ada perubahan, tapi eh, kabar baiknya adalah terakhir pendaftaran tanggal 15 Desember. Jadi mungkin masih ada waktu untuk teman-teman bisa ngejar kegiatan MSIB ini. Ya, ini teman-teman nanti bisa mengakses terkait dengan informasi-informasi yang sudah disediakan di Instagram ataupun media sosial yang lain. Itu MSIB dengan slogan berproses meraih sukses ya. Begitu eh, teman-teman, saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Niken. Baik, terima kasih Bapak atas materi pada malam hari ini. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin eh, bertanya kepada Bapak, dipersilakan melalui kolom chat Zoom atau angkat tangan. Silakan kepada Mas Arba untuk bertanya kepada Bapak.
Perkenalkan, nama saya Arbananda Diaksa. Mohon izin bertanya, Pak. Apakah tes wawancara nanti ada, Pak, dalam proses seleksinya itu, Pak? Nah, untuk proses wawancara, tidak semua mitra melakukan kegiatan wawancara ya. Jadi di waktu konsolidasi beberapa waktu yang lalu juga eh, yang menjadikan penting adalah tes kebinakaan dulu. Baru kemudian saya berdasarkan pengalaman memang ada beberapa mitra tertentu itu peminatnya luar biasa. Tapi mitra tertentu juga itu sepi peminat. Gitu ya. Jadi ini teman-teman juga harus bisa memetakan ya. Harapannya begini loh. Eh, dari 22 mitra yang nantinya akan dilamar gitu ya. Teman-teman juga harus bisa memetakan bahwa dari 22 mitra itu tidak semuanya mitra yang memang dominan atau memang paling banyak diminati oleh mahasiswa. Sehingga kalau terus kemudian peminatnya itu dirasa sangat banyak sekali, mitra juga akan melakukan apa namanya seleksi secara internal. Salah satunya adalah proses wawancara tadi. Nah, dari 22 mitra yang apa namanya dipilih, sekiranya nanti ada proses seleksi melalui wawancara dan dianggap atau mungkin dirasa kurang begitu pede ataupun pesimis lolos gitu ya. Harapannya di 21 yang lain itu tidak ada wawancara gitu ya. Sehingga nanti proses seleksinya dari tes kebinekaan saja. Saya tidak bisa memastikan bahwa apa namanya mitra apa saja yang melakukan wawancara itu karena kalau saya melihat apa namanya belajar dari MSIP 5 kemarin yang apa namanya berkaca dari yang sebelumnya melakukan kegiatan wawancara ternyata di proses MSIP 5 tidak melakukan wawancara. Ya. Apakah nanti juga akan terjadi di MSIP 6 gitu. Kalau saya melihatnya cenderung berkaca bahwa peminatannya di mitra tadi banyak atau tidak gitu. Jadi kalau dirasa banyak dan kemudian mitra tadi misalkan dapat kuotanya yang bisa diterima misalkan 200 dan peminatnya bisa sampai 1000, tentu kan tidak semua akan diterima, harus mencari yang 200 kan gitu. Nah, proses 200 ini mungkin saja dilakukan melalui wawancara tadi. Apa yang dilakukan pada saat wawancara? Tentu secara tidak langsung mendapatkan informasi gambaran secara umum, mahasiswa pendaftar itu tahu enggak tentang program yang diselenggarakan oleh mitra, termasuk kompetensi apa saja yang harus dipahami sebelum kemudian mengikuti kegiatan. Jadi kalau terus kemudian teman-teman nanti memilih salah satu mitra di antara 22 itu, ya harapannya juga mau tidak mau mempersiapkan diri. Ya, misalkan di salah satu mitra harus dipersyaratkan bisa bahasa pemrograman misalkan. Ketentuannya pemrogramannya apa? Misalkan untuk orang teknik ya. Berarti mau tidak mau itu menjadikan apa namanya gambaran teman-teman mau milih itu berarti harus bisa itu kan gitu. Kalau ternyata nantinya ada wawancara. Kalau enggak, saya pikir sih aman-aman aja ya. Gitu ya, Mas Arba. Semoga bisa Ya, Pak, menjawab. terima kasih. Ya, Baik, selanjutnya ada dari kolom chat Zoom. Perkenalkan, saya Fatima dari akuntansi. Izin bertanya, kita kan berasal dari Jatim, dan nanti untuk penempatannya itu bisa di Jawa atau harus di luar Jawa? Dan bagaimana untuk yang sedang menerima beasiswa KIPK, apakah dihentikan sementara? Mohon dijawab, Bapak. ya. Eh, eh, saya mencoba menjawab dari Mbak Fatima. Nah, saya coba berikan gambaran ya. Eh, kalau beasiswa itu dia tidak akan dihentikan ya, karena memang nanti di proses eh, isian itu, di proses isian itu teman-teman juga akan mengisi beasiswa apa yang apa namanya sekarang ini eh,
diterima begitu. Ini sedikit saya berikan gambaran ya melalui share screen. Saat ini saya merupakan penerima beasiswa, namun beasiswa tersebut tidak ada dalam daftar. Ini misalkan saja, ini kalau dia penerima beasiswa tapi tidak terdaftar beasiswanya, misalkan dari industri atau apa gitu ya. Nah, ya kalau emang tidak ada ya tidak. Tapi saat ini perlu teman-teman ketahui bahwa Kemendikbudristek itu mengeluarkan beasiswa, diantaranya salah satunya adalah KIPKA ini kan. Dengan beasiswa saya Pak ya tetap berjalan karena ini apa namanya tidak akan mempengaruhi beasiswa ya. Terus yang berikutnya, saya ada di Jawa saya berasal dari Jawa Timur. Apakah nanti penempatannya bisa di luar Jawa? Coba dipahami ya, nanti di mitra yang mau dipilih itu ada proses konsolidasi. Teman-teman kemarin kejadian tuh yang BTPN ya, BTPN ternyata di Kalimantan ya, perbatasan Sarawak itu. Mau tidak mau harus berangkat kan gitu. Nah, maka sebelum memilih mitra yang mau dipilih, itu teman-teman harus dibaca benar-benar, dipahami betul-betul. Ini nanti penempatannya di mana, salah satunya begitu. Nah, Pak, kalau misalkan saya nanti membaca informasinya cuma sebatas-batas dalam artian di keterangan mitra itu tidak dilampirkan detail banget, itu bagaimana solusinya? Teman-teman harus koordinasi ya atau konsolidasi dengan koordinator program studi. Maksudnya gimana? Ada beberapa waktu yang lalu masing-masing koordinator program studi nanti akan diundang untuk melakukan kegiatan konsolidasi dengan mitra yang apa namanya dilamar oleh peserta mahasiswa ini. Disitulah akan dipaparkan bahwa ini nanti akan ada penempatan di mana gitu. Karena sifatnya MSIB itu nasional, kalau saya berangkat dari Jatim, apakah nanti akan memungkinkan ditempatkan di luar Jawa? Memungkinkan sekali. Jadi tidak akan bisa kita pilih, saya pengennya cuma di Blitar saja Pak, saya pengennya cuma di Madiun saja Pak. Gitu. Nah untuk bisa menentukan seperti itu, pengennya di Madiun saja, misalkan seperti itu ya. Dipahami betul-betul apa yang dipaparkan oleh mitra. Termasuk salah satunya waktu, jadwal kapan kegiatan itu dilakukan, dan penempatannya di mana. Tempat kegiatan itu akan dilakukan di mana. Ya, semoga ini bisa menjawab Fatimah. Nanti harapannya saya malah justru mendorong teman-teman untuk lebih banyak koordinasi ataupun konsultasi dengan koordinator program studi. Karena tentu di situ berdasarkan pengalaman knowledge-nya kemarin itu ya, ini yang kemarin begini loh, ini yang kemarin begini, nanti pasti bisa memberikan gambaran ke teman-teman mahasiswa. Kalau saya sendiri jujur saya katakan dari sekian ribu mitra itu saya belum sepenuhnya hafal. Yang saya terima mungkin yang bidang teknik gitu ya. Sedangkan yang non teknik saya beberapa saja yang saya ikuti, tapi kenyataannya memang eh, paparan yang di waktu dilakukan konsolidasi itu tidak terurai jelas nanti penempatan di mana. Tapi memang pada saat konsolidasi dipaparkan juga bahwa sifatnya itu nasional. Jadi kita tidak bisa kemudian tetap di Jawa misalkan gitu ya. Ada kemungkinan nanti akan keluar Jawa. Gitu ya Mbak Fatimah. Kemudian saya baca langsung saja Mbak Niken ya di pertanyaan yang kedua. Baik, Dari Bapak. Saudara Bunga, administrasi bisnis, oke. Bagaimana gambaran CV yang baik agar pastinya lolos untuk MSIP tersebut? Terima kasih. Ini kurikulum vitae itu apa ya? Tentu dibuat semenarik mungkin gitu ya. Termasuk Yes. tata letak. Tata letak dalam artian Panik nih. minimal ada foto yang jelas. Terus kemudian semester berapa pengalaman ya. Nah, terus kemudian pengalaman organisasi. Terus kemudian apa kompetensi yang sesuai dengan mitra. Kalau terus kemudian di mitra tadi mempersyaratkan dia menguasai dasar pemrograman tertentu gitu ya, ya sampai tambahkan nilai lebih sampai di situ apa gitu, ya. Jadi saya tidak bisa memberikan gambaran detail kurikulum vitae yang bagus gimana gitu ya. Artinya tentu dari kakak tingkat mungkin lebih banyak. Besok ada Mbak Ayuhan sama Mas Taufik kayak masalah ya.
Kebetulan beberapa waktu sering saya juga ketemu sama Mbak Ayuhan sama Mas Taufik ini. Ya. Kegiatan beberapa kali saya juga sama Mbak Ayuhan sama Mas Taufik. Ada mungkin tip dan trik tertentu gitu ya, malah itu dari kakak-kakak tingkat gitu ya, yang pernah lolos, bagaimana membuat CV itu menarik untuk kalangan industri, bukan untuk kalangan calon mertua, kan tentu berbeda itu ya. Nanti industri itu mintanya seperti apa gitu, jangan sampai salah kan gitu kan. Oke, itu kemudian yang berikutnya dari dua mesej yang terbaru. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Budi, kami persilahkan. Oke. Oh, jangan lupa ada link presensi ya, nanti untuk diisi di kegiatan ini. Grupnya error, yang coba ditanyakan ke teman-teman panitia. Kemudian ada Mbak Ayla ya, Mbak Niken ya ini ya, ya hands and rise hand. Oke Mbak Ayla, Baik, kepada mungkin Mbak bisa Ima, kami persilahkan. Baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayla dari akuntansi. Izin bertanya, Pak. Semisalkan semester depan kita ada magang dari kampus nih, magang semesteran itu. Dan kita sudah daftar di PTA, dan kita sudah dinyatakan diterima di PT tersebut. Kira-kira apakah kita masih bisa ya, Pak? Semisal mau ikut daftar MSIB tapi di institut atau di PT yang sama dengan divisi yang sama, atau kita harus konfirmasi dulu, Pak? ini gini, di PT yang sama dan di PT yang sama dan apa tadi ya, saya lupa. Semisal kita kan sudah magang, sudah daftar di PT dengan divisi A gitu ya, Pak. Dan Oke, oke. kita, ya, Iya, 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 saya paham. Jadi begini, mungkin Mbak Ayla ini ikut kegiatan magang dari institusi ya. Terus kemudian juga mencoba daftar di kegiatan MSIB gitu. Tentu nanti ini harus konsultasi dulu dengan koordinator program studi ya. Kalau saya menyarankan, loh Pak, berarti tidak boleh. Boleh, tapi jangan ambil yang magang. Karena kalau magang tentunya tidak akan mungkin Mbak Ayla ini melakukan di waktu yang bersamaan. Kecuali kalau punya ilmunya Naruto nih, kaki busin gitu yang pecah jadi dua gitu. Kan tidak mungkin, ya kan? Waktunya bersamaan. Nah, berarti mungkin bisa pilih yang studi independen. Karena beberapa kegiatan di studi independen itu kegiatannya daring ya. Jadi online begitu, proses pembelajarannya juga online. Sedangkan magang Mbak Ella akan datang langsung ke industri gitu ya, berbasis proyek. Jadi terlibat langsung di proses kerja bersama mentor yang ada dari industri gitu. Tentu nggak mudah. Kalaupun dua-duanya di ACC pun mungkin nggak akan mudah gitu ya. Saya pikir malah justru eh, ya berat ya untuk menjalani, kecuali meskipun itu misalkan satu kota. Apakah kemudian Mbak Ella yakin kalau misalkan ngelamar di PT Inka kemudian pada saat MSIB juga keterima di Inka, kan belum tentu karena ada 22 pilihan. Kalau terus kemudian magangnya internal terima di Inka, ternyata yang MSIB keterimanya di Balikpapan misalkan. Nggak mungkin kan ada di Madiun sama di Balikpapan di waktu bersamaan gitu. Tapi kalau yang studi independen saya pikir masih memungkinkan karena kalaupun terus kemudian dilakukan secara online, eh, saya pikir masih memungkinkan untuk bisa melakukan itu gitu ya. Nanti coba dikonsultasikan dengan koordinator program studi termasuk terkait dengan penjadwalan karena yang paling penting adalah jadwal itu kapan dilakukan ya. Jadi pada saat mau memilih mitranya di mana, pastikan jadwal itu tidak berbarengan dengan kegiatan magang yang dari institusi. Ya, kalau mau pilih yang magang. Tapi kalau yang studi independen saya pikir masih memungkinkan misalkan waktunya bersamaan ya. Gitu Mbak Ayla, mungkin sedikit bisa menjawab ya.
Baik, baik Pak, terima kasih. Berarti izin tanya lagi. Berarti semisal kita daftar MSIB-nya itu tetap di PT yang sama, di divisi yang sama itu tetap memungkinkan nggak sih Pak? Tetap memungkinkan. Tapi misalkan keterima, alhamdulillah. Kalau terus kemudian keterima di tempat lain, Mbak Ella mau atau mungkin ada kembaran gitu. Satunya ikut yang magang internal, satunya magang MSIP. Saya yakin itu sangat memberatkan untuk bisa ngatur jadwalnya gitu ya. Karena tentu sistemnya MSIP itu terpusat, sedangkan sistem yang magang internal kan antara institusi dengan mitra secara langsung gitu ya. MOU-nya terpisah. Jadi kegiatan yang MSIP ini kegiatan yang diprakarsai oleh tim pusat gitu ya, vokasi gitu ya. Datanya nanti akan terpusat di vokasi lewat platformnya. Sedangkan kalau melakukan kegiatan magang dari institusi kan dari program studi ataupun dari institusi pengirim dengan mitra langsung gitu ya, nggak terdata di platform ya. Kalau ditanya bisa ya bisa gitu. Izin Pak. Saya semisal yang nggak diambil dua-duanya, yang satu itu dilepas yang PKL dari kampusnya. Terus kita ikutnya MSIB kayak dialihkan status gitu sih Pak. Bisa nggak ya? Ah, gini, bisa endaknya Mbak Ella harus pahami ya bahwa PKL internal gitu ya, institusi itu kan mungkin salah satu persyaratan gitu ya. Sedangkan kalau yang MSIB ini sifatnya adalah pengakuan SKS. Jadi kalau terus kemudian Mbak Ayla itu ikut MSIB tanpa ikut yang magang dari institusi, mungkin asumsinya bahwa Mbak Ayla ini belum magang karena nanti konversinya ke SKS gitu loh. Ya, sedangkan magang dari institusi kan sifatnya adalah mahasiswa diminta untuk mengikuti kegiatan secara apa namanya utuh kegiatan perkuliahan itu dari sekian SKS itu gitu loh. Tentu saya tidak bisa menjawab apa ya. Kalau cancel yang dari institusi saya pikir malah justru nggak akan boleh gitu ya. Nanti coba dikomunikasikan dengan koordinator program studi. Karena tentu yang prioritas pertama adalah magang dari institusi dulu tentunya ya. Baru kemudian jika memungkinkan juga apply di kegiatan MSIB. Kalau memang eh, tahun ini belum bisa ikut yang magang, mungkin bisa ikut yang studi independen dulu gitu ya. Baru kemudian semester berikutnya ikut yang magang, misalkan seperti itu. Tapi kalau di waktu bersamaan, terus kemudian nanti misalkan keterima dua-duanya yang dari institusi di cancel misalkan. Nanti tentu koordinator program studi akan agak sedikit ini ya. Loh, kok terlalu memprioritaskan untuk yang magang MSIP gitu ya. Tentu eh, perlu dikomunikasikan lebih jauh ya dengan koordinator program studi. Proses komunikasi dengan mitra itu jangan sampai kemudian terputus gitu ya. Karena output dari perguruan tinggi khususnya vokasi ini adalah mahasiswa yang nanti harapannya bisa langsung terserap oleh industri. Maka kemudian Bakerma khususnya itu sudah banyak melakukan apa namanya MOU, terus kemudian istilahnya pendekatan dengan industri harapannya apa? Ya nanti memang benar-benar keterserapan dari mahasiswa itu langsung ke industri gitu. Maka salah satu kegiatan dari MSIP ini juga memperkasai supaya dari institusi-institusi itu mendorong mitranya untuk daftar ke MSIP. Ya, misalkan nih Politeknik Geri Madiun kerjasama dengan Inka gitu ya. Kita coba dorong Inka untuk bisa terdaftar sebagai uh, salah satu mitra di MSIP ini. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti begitunya teman-teman pilih, bisa saja teman-teman langsung pilih ke Inka gitu ya. Kan gitu. Ah, sepertinya terputus tadi Mbak Nila tadi. Semoga bisa menjawab juga untuk yang teman-teman yang lain sekiranya ada pertanyaan sama ya. Mungkin langsung bisa coba dikonsultasikan terlebih dahulu dengan koordinator program studi. Apakah diperbolehkan hal seperti itu ya dengan memilih MSIB tanpa harus magang gitu. Kalau menurut saya kok sejauh ini tentu koordinator program studi lebih mempersyaratkan untuk magang terlebih dahulu baru kemudian pilih yang MSIB ya. Saya pikir seperti itu.
Selanjutnya Bapak, ini dari kolom Zoom. Perkenalkan, saya Nurtisa dari Prodi Akuntansi. Izin bertanya, apakah bisa misalkan di semester ini mendaftar MSIB, terus di semester berikutnya mau mendaftar PMM? Bisa dong. Kata aja sih, mau. Enggak. Kerja bisa dong, ya bisa. Jadi setiap mahasiswa itu sebenarnya untuk yang vokasi, khususnya yang diploma 3 ya, itu pengakuannya kan 20 SKS gitu ya. Jadi sepertinya kalau 20 SKS cuma sekali, tapi untuk yang diploma 4 itu kan pengakuannya 40 SKS. Nah, saya kurang, kalau mohon maaf, akuntansi ini D4 atau D3? Saya sedikit terlupa. Kalau D4 berarti bisa. Jadi semester ini daftar di MSIB, semester depan daftar di PMM, enggak masalah. Atau sebaliknya, atau di waktu bersamaan daftar dua-duanya. Kemudian kan enggak mungkin keterima dua-duanya juga. Pasti begitu salah satu keterima, yang lain tergugur dengan sendirinya. Begitu. Ya, itu Mbak Nurtisa dari akuntansi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Sedikit juga mungkin saya tadi katakan bahwa kita asumsikan kegiatan hari ini seperti kegiatan bincang santai gitu aja ya, dalam artian begini, tidak terlalu saklek harus begitu, harus begini gitu. Karena tentu di MSIB 6 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dan sifatnya masih sangat fluktuatif untuk adanya perubahan-perubahan terkait dengan kebijakan gitu ya. Malah justru kemarin saya juga terpikirkan atau berpikir bahwa kegiatan ini itu dilakukan secara offline gitu. Karena kalau online tentu mungkin ada beberapa permasalahan prosesnya ataupun di platform ya, ataupun ketentuan tertentu itu komunikasi dengan koordinator program studi atau apa begitu, tidak semuanya bisa tersampaikan. Monggo saja nanti insya Allah saya, kalau mohon maaf sebelumnya, memang kalau misalkan WhatsApp itu tidak bisa sepenuhnya menjawab gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada di kampus 1 ya, atau mungkin yang dari kampus 2 mau ke kampus 1, karena saya jarang juga di kampus 2 ya, karena kebetulan jam saya atau kegiatan saya lebih banyak di kampus 1. Silakan untuk bisa ketemu gitu ya. Nanti mungkin permasalahan-permasalahan tertentu yang sekiranya saya bisa bantu, mungkin silahkan untuk juga bisa disampaikan. Nah, oke, gitu Mbak Niken. Ada lagi kah? Baik, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan lagi. Dari kolom, gimana? Kemarin sebelumnya saya mohon maaf. Jadi kemarin itu kita dijadwalkan hari Selasa gitu ya. Saya sempat komunikasi dengan ketua masa penggerak Mas Mukhtalifin, cuman memang karena ada kegiatan lain juga, saya harus menyelesaikan kegiatan lain juga gitu ya. Jadi dengan terpaksa saya kemarin konsultasikan untuk jadwal bisa hari ini gitu. Mungkin beberapa teman yang lain sudah nangkep untuk kegiatan yang besok ya. Yang pasti sebisa saya untuk bisa membantu terkait dengan kegiatan MSIB ini, silakan untuk bisa langsung disampaikan. Tidak cuman lewat saya ya, mungkin nanti juga bisa ke teman-teman yang terlibat di kegiatan mahasiswa penggerak, ataupun bahkan mungkin bisa juga konsultasikan dengan koordinator program studi. Juga sudah ada grupnya ya, meskipun kadang rame di waktu-waktu tertentu gitu. Tapi oke lah, dengan hal seperti itu nanti bisa teman-teman saling bertukar pikiran. Oh ya, kita selesai sampai jam berapa ya, Mbak Niken? Kalau sekiranya tidak ada kan dianggap selesai dulu. Silahkan teman-teman, bagi yang mau bertanya, kami persilakan lagi. Kita selesai pukul 8:30 sesuai rundown. Randomnya. Ya.
Semoga nggak diem-dieman gitu ya. Kayak lagi marahan kan, nggak enak. Gitu kan. Lama-lama di depan laptop nggak ngapa-ngapain kan. Ya. Ini kalau saya lihat dari partisipan, kayaknya ada, nah nih, Mas Mustalifin nih. Nah, Mustalifin ada enggak ya, Mas? Mas Mustalifin bisa dengar suara saya enggak ya? Lagi sibuk dia kayaknya ya. Baik, jika dari teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan awal hingga akhir, dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak Budi yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Iya, sebelum ditutup, Mbak Niken, mohon maaf tentu ke teman-teman kalau mungkin saya ada salah dalam proses penyampaian tentu ya. Tapi yang pasti saya berharap hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya untuk kegiatan MSIP. Di random setelah kegiatan ini ada sesi doa ya kayaknya ya. Oke, monggo dilanjut Mbak Niken. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup acara ini, acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman semua dipersilakan untuk on cam untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Bagi yang bertugas untuk sesi dokumentasi, dipersilahkan. Oke, teman-teman bisa on cam ya. Kita mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2. Dan yang terakhir. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Saya selaku pembawa acara dan seluruh rekan-rekan penyelenggara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.